Shalom teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian pada ibadah online kebaktian hari Minggu ini. Kami dari segenap keluarga SIF selalu mendoakan agar teman-teman dan segenap keluarga selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat selalu. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan secara online, kalian bisa melakukan transfer ke rekening BCA kita yang tertera di bawah ini. Untuk seminggu ke depan, seluruh kegiatan kita akan diadakan secara online. Kami mengundang teman-teman untuk hadir pada hari Selasa di Moment of Restoration di jam 7.30 dan juga di hari Kamis untuk KTB kita. Nanti untuk seluruh detailnya akan kita share ke grup line ataupun melalui Instagram kita di @sifsby. Shalom saudara, saya senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online SIF House of Restoration. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat saudara, dan mari kita sama-sama beribadah walaupun mungkin tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi roh kita bersatu bersama ya saudara, karena kita sama-sama mengasihi Tuhan, kita mengasihi gerejanya dan jemaatnya. Mari sebelum memulai ibadah pagi hari ini, kita sama-sama berdoa menyatukan hati kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami masih dapat bersatu untuk beribadah bersama Tuhan, untuk mempelajari lagi firman-Mu Bapa. Karena hanya itulah Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, memberikan kami penghiburan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka semua berada, kami semua berada Tuhan, supaya kami dapat terus teguh mempertahankan iman kami Tuhan di tengah kesukaran ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita sama-sama menaikkan pujian kita, karena di akhir zaman ini saudara, kita akan terus bersukacita, kita bersyukur dalam setiap keadaan, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin.
Yes, Tuhanlah kekuatan kita, saudara. Di saat kita berada dalam ketidakpastian, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, saudara. Tapi di Matius 28 dan 20 Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menemani kita, Dia akan bersama-sama dengan kita sampai pada akhir zaman. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mempertahankan iman kita sampai Tuhan datang kembali. Karena Tuhan tahu, saudara, di bumi ini tempatnya sakit penyakit, tempatnya duka cita, tempatnya air mata. Dia sudah menyediakan tempat, rumah buat kita nanti di kekekalan, saudara. Mari kita sama-sama terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Haleluya.
Engkau ada di tengah-tengah setiap krisis yang kami hadapi. Karena Engkau Allah yang setia. Sekalipun kadang-kadang kami tidak setia, tetapi firman-Mu menjamin Engkau Allah yang tetap setia. Dan di dalam kesetiaan-Mu dikatakan Engkau kesetiaan-Mu tinggi mengatasi langit. Kami tidak bisa mampu membayangkan seberapa jauh Engkau tetap setia. Tetapi yang kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah terbukti sebagai Allah yang setia. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sekali lagi menyapa setiap kami, datang kepada setiap kami, dimanapun kami berada, untuk sekali lagi Tuhan, kami makan roti hidup, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang. Firman-Mu bagaikan palu yang memecahkan batu, tetapi firman-Mu juga bagaikan air yang menyegarkan. Firman-Mu bagaikan madu yang manis ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau nyatakan kuasa firman-Mu kepada setiap telinga yang mendengar, sehingga setiap hati yang menerima firman-Mu akan menjadi orang-orang yang menuai kebenaran firman-Mu ini berlipat kali ganda, oleh karena kami mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, sekali lagi welcome to SAF House of Restoration Surabaya. Dan saya bersyukur sekali dalam kesempatan yang indah, yang luar biasa, di tengah-tengah keadaan yang nampaknya tidak pasti, tetapi saudara-saudara dan saya harus punya sandaran yang pasti. Dan sandaran yang pasti, firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesus dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Luar biasa saudara-saudara. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya semua saudara-saudara dalam keadaan yang sehat. Salam sehat kepada saudara-saudara semuanya. Pagi hari ini saudara-saudara, kita memasuki bulan April dan kami punya satu seri khotbah selama bulan April ini, The Mighty Savior, Juru Selamat yang perkasa itu saudara-saudara. Dan hari ini memasuki seri khotbah Juru Selamat yang perkasa, kita bicara tentang satu topik, keberanian di tengah krisis saudara-saudara. Keberanian di tengah krisis. Dan berbicara tentang krisis. Krisis itu apa sih? Krisis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu krisis. Dan krisis adalah satu peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi, mengarah kepada situasi yang tidak stabil dan berbahaya, yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat, bahkan sebuah negara, dan secara global itu seluruh dunia bisa terjadi. Itulah krisis. Krisis adalah satu peristiwa yang membawa kepada satu keadaan yang tidak pasti, bahkan lebih parah lagi, bisa menjadi lebih sulit lagi. Itulah krisis. Dan saya tahu, kita semua tahu, kita sedang menghadapi krisis. Bangsa kita sedang menghadapi krisis tersebut. Dan berbicara tentang krisis, saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang bahwa ketika Paulus menghadapi krisis di dalam hidupnya, dia mengatakan begini, bahwa di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi nyata. Paulus bicara tentang krisis itu mengandung ada, selain krisis itu sendiri, selain resiko atau bahaya, Paulus juga berbicara tentang kuasa Tuhan, tentang peluang. Dan ini sesuai dengan apa yang satu kali Presiden John F. Kennedy dalam pidatonya, dia menyinggung tentang
di dalam bahasa Mandarin ada karakter ketika berbicara tentang krisis, disebut wei ji, artinya wei itu adalah bahaya, ji itu adalah peluang. Jadi krisis itu berisi bahaya dan peluang, saudara-saudara. Krisis itu berisi bahaya dan peluang. Dan saya ingat peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, tanggal 26 Desember 2004. Ini contoh krisis yang nyata yang dihadapi oleh bangsa kita. 26 Desember 2004 terjadi satu tsunami yang luar biasa di Aceh, diawali oleh sebuah gempa 9,4 skala Richter. Dan waktu itu ketika tsunami menghanyutkan kota-kota yang ada di Aceh, saudara-saudara, maka kemudian ada duka yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa, tidak dapat dipungkiri. Itu menjadi krisis yang luar biasa. Keluarga terpisah, bahkan ada anak yang masih hidup sementara orang tuanya tidak jelas ada di mana. Ada yang dibawa oleh arus begitu jauh. Rumah-rumah hancur, saudara-saudara. Dan dalam keadaan krisis seperti itu, saudara-saudara, menarik sekali, Indonesia mencatat ada satu peristiwa besar tahun 2005 sesudah krisis itu terjadi. Apa itu, saudara-saudara? Ternyata krisis itu membuka sebuah peluang baru di mana gerakan Aceh Merdeka yang sudah berlangsung konflik dengan Republik Indonesia, tentara, TNI, dan Polri yang sering konflik di sana dengan GAM selama 30 tahun, saudara-saudara. 30 tahun tidak bisa diselesaikan, selalu mengalami jalan buntu. Tetapi ketika krisis itu menyatukan semua orang kepada titik kemanusiaan, mereka melupakan segala kebencian, segala ambisi, karena mereka sadar bahwa saatnya bergandeng tangan untuk bekerja sama. Disitulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dan dilihat sebagai peluang, di mana peluang itu, saudara-saudara, peluang itu kemudian dimanfaatkan, saudara-saudara, sehingga mereka mengadakan perjanjian di Finlandia. Dan perjanjian itu kemudian ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di kota Helsinki. Dan mereka berhasil menyelesaikan 30 tahun konflik yang tidak pernah selesai, terjadi sesudah tsunami. Jadi di dalam krisis ada resiko, ada korban, tetapi juga ada peluang. Dan saya mau mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa di tengah-tengah krisis ini ada peluang, saudara-saudara. Ada peluang. Tetapi pertanyaannya, siapa saja yang bisa melihat peluang? Saya mau mengingatkan, yang bisa melihat peluang, iblis juga melihat krisis itu sebagai peluang, saudara-saudara. Krisis itu sebagai peluang, di mana iblis bisa melihat bahwa ketika seseorang mengalami krisis, saudara perhatikan, Ayub mengalami krisis, iblis mengambil peluang untuk mengharapkan akhirnya Ayub bisa menyangkali Tuhan. Di tengah-tengah krisis, iblis juga bekerja keras untuk memanfaatkan krisis ini untuk peluangnya, saudara-saudara. Dan saya tidak tahu apa yang dilihat di dalam hidup kita, tetapi kita tetap waspada ketika kita tidak secara korporat beribadah bersama-sama di dalam gereja, saling melihat satu dengan yang lain. Kita mungkin beribadah di kamar, mungkin beribadah di ruang tamu, tidak ada yang memperhatikan, saudara. Ketika tidak ada orang yang melihat, kita semua seperti ada di ruang yang samar-samar, tidak terang benderang. Dan ketika tidak terang benderang, maka saudara-saudara, kegelapan menguasai kita dan tidak ada orang yang memperhatikan, saudara-saudara. Tidak ada orang yang memperhatikan. Dan di situ iblis juga bisa melihat peluang. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa Tuhan juga melihat peluang di tengah-tengah krisis ini, saudara-saudara.
Ada yang bisa dikerjakan oleh Allah, dan itu hanya bisa dikerjakan ketika krisis itu terjadi, saudara. Ketika krisis itu terjadi, Allah melihat peluang. Ada berapa banyak tokoh Alkitab di mana melalui krisis yang terjadi, justru mereka kemudian muncul menjadi pribadi yang luar biasa, saudara. Kalau tidak ada Goliat, mungkinkah hari ini kita mengenal Daud, saudara? Karena krisis. Maka Tuhan juga bisa membangkitkan orang-orang yang berani. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah saudara juga melihat peluang itu? Bagaimana kita bisa melihat peluang itu, saudara? Saudara dan saya bisa melihat peluang kalau kita memiliki keberanian di tengah krisis. Hanya orang-orang yang berani yang dapat melihat kesempatan yang Tuhan bukakan buat dia untuk kemudian melalui krisis, peluang tersebut, peluang yang dia lihat itu menjadi berkat di dalam hidupnya, saudara. Jadi perhatikan, saudara, bahwa keberanian akan membawa kita untuk fokus bukan hanya kepada bahaya, kepada resiko, tetapi juga mulai fokus kepada kesempatan, saudara. Dan saya ingat seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia mengatakan seperti ini, saya belajar bahwa keberanian bukanlah absennya ketakutan, melainkan kemenangan atas ketakutan tersebut. Orang berani bukanlah dia yang tidak merasa takut, melainkan dia yang mengalahkan rasa takut itu. Orang berani bukanlah orang yang tidak punya rasa takut, saudara, tetapi orang yang berhasil menyadari ketakutannya dan mengalahkan ketakutan itu, saudara. Dan saudara, dari sini maka saya menemukan rumus bagaimana kita bisa menjadi berani, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi berani di tengah-tengah krisis. Maka kita harus melihat, untuk bisa menjadi berani kita harus kalahkan ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Engkau harus sanggup mengalahkannya. Karena keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi keberanian muncul karena kita berhasil mengalahkan rasa takut itu. Dan saudara, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi ini, saudara, saya mau juga membuat khotbah saya ini juga menjadi sebuah penghormatan buat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang bekerja menjadi para medis, bekerja di dunia kesehatan, menjadi pegawai rumah sakit, dokter, dan perawat. Saudara-saudara kita yang beberapa hari ini mendapatkan dukungan, saya juga ingin SAF House of Restoration Surabaya mengambil kesempatan ini untuk kita mendukung mereka. Dan saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan juga pernah memakai tenaga kesehatan di dalam Alkitab. Dan mereka menjadi orang-orang yang membelokkan sejarah, saudara. Oh, saya mau katakan kepada engkau yang bekerja di garda depan, di garis depan sebagai tenaga kesehatan, Tuhan bisa memakai saudara-saudara di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saya mau mengajak kita membuka di dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika laki-laki, anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Perintah Fir'aun sangat jelas kepada Sifra dan Pua. Kemungkinan Sifra dan Pua bukan hanya dua orang bidan yang bekerja, tetapi kemungkinan mereka adalah pimpinan bidan. Mereka punya anak buah dan mereka mendapatkan perintah dari Fir'aun untuk membunuh
bayi laki-laki orang Ibrani yang dilahirkan. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 17 itu menjadi transisi sikap dari para tenaga medis ini. Mereka takut akan Tuhan dan membiarkan bayi laki-laki yang lahir di antara orang Ibrani itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Saudara-saudara, menarik karena seolah bidan ini mengatakan, tahu nggak? Perempuan Ibrani ini karena engkau suruh orang Ibrani itu bekerja keras. Dan ini terbukti, saudara-saudara. Wanita-wanita yang bekerja keras secara fisik pada waktu melahirkan jauh lebih mudah, saudara-saudara. Jauh lebih mudah. Tanya para petani yang bekerja di ladang, ibu-ibu yang bekerja di ladang. Mereka melahirkan bayi ceprot begitu, saudara-saudara. Begitu mudah. Dan bidan itu mengatakan, mereka ini biasa bekerja keras. Mereka sebelum kami datang sudah lahir. Nah, ini alasan yang masuk akal, tapi saya tidak tahu bagaimana, saudara. Dan pada akhirnya ayat 20 ditutup dengan begini, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Saudara-saudara, dua bidan ini adalah dua wanita. Saudara-saudara, berbicara tentang keberanian, kita seringkali memikirkan figur pria. Tapi hari ini kita mau diajar keberanian dari para wanita, saudara-saudara. Dan mereka adalah para medis, orang-orang yang bekerja. Dan mereka ternyata memiliki keberanian luar biasa mempertaruhkan hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka berhasil membelokkan sejarah. Andai kata mereka tidak berani, saudara-saudara, andai kata mereka tidak berani, apa yang terjadi? Kemungkinan hari ini tidak ada bangsa Israel. Kemungkinan tidak ada orang-orang Ibrani hari ini. Tetapi karena dua orang yang berani tersebut, saudara-saudara, maka sejarah bangsa Israel masih tetap sampai ada pada hari ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, engkau sebagai tenaga medis, engkau meninggalkan keluarga, engkau meninggalkan anak-anak, atau meninggalkan suami, istri, meninggalkan orang-orang yang kau kasih untuk bertugas. Saya mau berdoa bahwa dari tempat ini untuk saudara-saudara, supaya keberanian saudara-saudara adalah keberanian yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat satu keluarga, sejarah di dalam hidup mereka, di mana anggota keluarga mereka diselamatkan, keluarga mereka ditolong. Nah, pertanyaannya, dari firman Tuhan ini saya belajar ada dua keberanian yang muncul dari mereka. Yang pertama, keberanian yang lahir dari takut akan Tuhan. Ayat 17 mengatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Bidan-bidan itu takut akan Allah. Lalu muncul kalimat berikutnya, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. Saudara, ini nggak main-main, saudara. Raja Mesir, penguasa Mesir, Raja Firaun itu dianggap sebagai dewa, saudara. Kekuasaannya itu lebih besar daripada seorang raja. Dia menentukan mati hidupnya seseorang, bahkan negara, kerajaan. Dan bagaimana mungkin bidan ini berani menentang perintah itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, bicara tentang takut akan Tuhan, apa sih arti dari takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah kesadaran akan kedahsyatan Allah, akan kebesaran Tuhan, akan keindahan Tuhan,
kesucian Tuhan, sehingga orang tersebut oleh karena kesadarannya mereka menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, saudara. Jadi takut akan Tuhan bukan semata-mata perasaan, tetapi kesadaran. Sama seperti misalnya saya, nama saya Agustinus Dermawan, saya adalah anak seorang pendeta. Dan ada orang-orang yang mengenal orang tua saya, yaitu Agus Purwono namanya, saudara. Namanya sama-sama seperti Agus, saudara. Dan orang-orang yang mengenal ini tersebar di mana-mana karena ayah saya menjadi hamba Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan. Dan saudara, kemanapun saya pergi, saudara tahukah, di dalam pikiran saya adalah anak Agus Purwono. Dan karena ayah saya dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia dan melayani Tuhan kemanapun Tuhan perintahkan pergi, dia pergi. Saudara, kebesaran nama ayah saya itu membuat saya sadar kemanapun saya pergi itu membawa nama ayah saya. Demikian juga takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut kepada hantu begitu, takut kepada tuyul atau kepada setan-setan gundul, saudara. Tidak. Takut kepada Tuhan itu muncul rasa hormat, muncul rasa kagum, rasa penyerahan dan kepercayaan, sebab dia dahsyat, dia besar. Itu yang terjadi di dalam dua bidang ini, saudara. Kesadaran akan kebesaran, kedahsyatan, keindahan, kesucian Tuhan, sehingga menuntun mereka untuk memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada yang Fir'aun kehendaki, saudara. Takut akan Tuhan bukan hanya sekedar tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok, tidak membunuh, tetapi takut akan Tuhan itu juga muncul di dalam hati nurani seseorang, di mana dia akan sadar kalau dia berkata-kata tidak benar, kalau dia berkata-kata yang lebay, yang lebih, yang sebenarnya tidak seharusnya, saudara. Kalau dia memperlakukan orang tidak adil, dia melihat orang dari pakaiannya, dari apa yang dia pakai, apa yang dia naiki, lalu dia seolah memberikan hormat lebih, sementara yang datang dengan sederhana memperlakukannya seperti dipandang sebelah mata. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan membuat perbedaan ini. Kenapa? Karena suara hatinya, Roh Kudus akan mengoreksi dia, saudara. Mengoreksi dia. Dan takut akan Tuhan membuat kita melihat Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Takut akan Tuhan membuat kita menghargai setiap momen yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan, menentukan jalannya sejarah keselamatan sebuah keluarga, sebuah bangsa, bahkan sebuah generasi, saudara. Takut akan Tuhan yang terjadi kepada dua bidan ini. Bayangkan, mereka menyadari ada Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari Fir'aun. Dan oleh karena itu, posisi mereka yang sangat critical point, posisi mereka yang sangat menentukan. Mereka berada pada dua pilihan antara takut Fir'aun atau takut Tuhan. Dan ketika mereka memilih takut akan Tuhan, mereka menyadari Tuhan lebih besar dari Fir'aun, sehingga mereka memandang krisis itu sebagai peluang justru untuk membuat sebuah bangsa terselamatkan. Saudara, di hadapan saudara ada pilihan itu. Tetapi kalau saudara takut akan Tuhan, sadar Allah itu besar, lebih besar daripada masalahmu, lebih besar daripada segala apa yang kau hadapi. Takut akan Tuhan untuk akan menuntun engkau untuk mengambil keputusan-keputusan yang berani, saudara, yang berani. Dan saudara, takut akan Tuhan membuat Sifra dan Pua menjadi berani. Yang kedua, saudara, keberanian oleh karena kasih, saudara. Di dalam ayat 17 dikatakan mereka
takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Lalu kalimat berikutnya, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mengapa mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup? Mengapa? Karena mereka melihat nilai kehidupan. Bayi-bayi ini atau keluarga yang melahirkan bayi ini bukan hanya sekedar aset, bukan hanya sekedar, oh ini datang, ini panggil kami sebagai bidan, ini cuan, ini untung, saudara-saudara. Dilihat keuntungannya. Saudara-saudara, mereka tidak melihat itu sebagai sebuah aset, tapi mereka melihat sebagai jiwa, nyawa, kehidupan, saudara-saudara. Orang yang melihat manusia yang lain sekedip di balik seragam, di balik posisi, di balik status mereka, dan memandang mereka sebagai manusia yang punya jiwa yang sama seperti saya dan saudara, melampaui suku, bahasa, dan bangsa. Saudara adalah orang yang melihat orang lain dengan kasih. Saudara bisa memakai, gimana ya kalau saya yang mengalami. Jadi saudara, Sifra dan Pua digerakkan oleh kasih sehingga membiarkan bayi itu hidup, tidak berpikir, ini bayi ini hanya satu. Nah, saudara-saudara, mereka konsisten karena kasih. Menarik, kasih dan keberanian itu berhubungan, saudara-saudara. Kadang-kadang orang berpikir hanya karena takut kita bertindak. Saudara-saudara, jangan lupa, orang berani itu juga karena kasih. 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 7 sampai 19. Saya menggambarkan bagaimana kasih itu berhubungan dengan keberanian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Ini definisi kasih di dalam Yohanes. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara perhatikan, kasih dan ketakutan ini berhubungan, saudara. Dan barang siapa memiliki kasih, dia tidak punya ketakutan lagi, saudara. Dia tidak takut. Dan menarik, saudara, Sifra dan Pua memiliki keberanian oleh karena mengasihi. Yesus belum ada pada waktu itu, tetapi mereka
menyadari ada perjanjian Bapa leluhur, Bapa Abraham dan lain sebagainya, sehingga mereka memandang Allah Israel Allah yang hidup. Keberanian oleh kasih itu menguasai tindakan mereka. Demikian juga kalau saudara dan saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan definisi kasih itu sangat jelas. Kasih itu bukan seperti di dalam Korintus 1 Korintus 13, tapi definisi kasih menurut Yohanes begini: bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudara, ini kasih yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita berpikir kitalah yang mencari Allah. Kita berpikir kitalah yang kemudian mencoba untuk menemukan Allah, saudara. Saudara, Allah adalah pribadi yang transenden. Kalau Dia memutuskan, saudara, kita menemukan Dia karena Dia yang telah memutuskan untuk turun kepada kita. Sebab Dia adalah yang transenden, saudara. Dia Allah yang sama sekali berbeda dengan saudara dan saya. Dan kalau kita bisa mengenal Dia karena Dia telah memutuskan untuk mengasihi saudara-saudara. Inisiatif kasih itu dari Allah. Dan oleh karena itu Dia kemudian membuktikan dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Definisi kasih Allah itu tergambar di dalam salib, saudara. Dan saudara yang mempercayai kepada salib Tuhan, berita salib, ketahuilah engkau punya kasih itu. Kenapa, saudara? Karena engkau telah diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau orang yang diperdamaikan dengan Allah tidak punya ketakutan, kata firman Tuhan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan penghakiman di masa yang akan datang. Mengapa? Sebab Yesus di masa lalu telah menjadi jembatan untuk saudara dan saya. Itu artinya keberanian oleh kasih membuat seseorang tidak takut akan kematian. Tidak takut akan kematian. Mengapa? Karena sekalipun dia mati, pengadilan kekal itu telah menjadi jaminan karena Yesus yang datang kali kedua sebagai hakim, kata firman Tuhan. Itu juga menjadi juru selamat saudara dan saya. Kalau hakim itu yang kemudian pribadi yang sama yang menghakimi kita ternyata juga menjadi juru selamat kita, di dalam Roma pasal 8 dikatakan menjadi pembela saudara dan saya. Apa yang kita takutkan, saudara? Apa yang kita takutkan? Dan itu terjadi, keberanian itu terjadi oleh karena kasih, saudara. Dan saudara, keberanian yang oleh karena kasih, saya mau akhiri khotbah saya dengan menghubungkannya bagaimana keberanian oleh karena kasih itu muncul juga di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Mulai ayat 31, saudara-saudara, dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tidak mungkin Allah yang membenarkan saudara dan saya, Dia yang akan menggugat kita. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara tahu, orang yang menebus saudara adalah orang yang paling berhak menuntut saudara. Betul kan? Orang yang mentraktir saudara, entah saudara suka atau tidak suka, saudara akan merasa tertuntut untuk, karena dia traktir saudara. Gak mungkin dong saudara ditraktir, lalu orang itu belum selesai makan, lalu saudara sudah selesai makan dan tinggalkan restoran. Tidak mungkin. Saudara akan tunggu orang itu. Kenapa? Karena dia yang traktir saudara-saudara. Kristus telah mati buat saudara dan saya. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau Kristus yang telah mati itu ternyata kemudian menjadi pembela. Mercy, kemurahan hanya bisa terjadi sesudah justice, sesudah keadilan.
Mercy, kemurahan tanpa keadilan itu nonsense, saudara-saudara. Itu pemanjaan, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan itu adil, sehingga saudara dan saya harus dihukum. Tetapi yang menerima hukuman bukan saudara dan saya. Keadilan Allah harus terjadi. Siapa yang menerima hukuman itu? Kristus yang menanggung semua itu. Sehingga saudara-saudara, ini kasih yang luar biasa yang didefinisikan oleh 1 Yohanes pasal 4 itu. Sehingga dikatakan keyakinan Paulus luar biasa mengatakan begini. Ayat 35 pasal 8 Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara-saudara, para tenaga medis, orang-orang yang benar-benar ada di garis depan menolong saudara-saudara yang menjadi korban COVID-19. Engkau seperti domba sembelihan. Tapi saya mau katakan, Kristus sudah mendahului jalanmu, saudara-saudara. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini sebuah statement keberanian. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, ini kebenaran yang mind blowing, yang membuat pikiran saya begitu seperti terpecah. Kenapa? Karena saudara, seringkali kita berpikir penderitaan ini membuat kita bisa terpisah dari kasih Allah. Tapi kalau saudara mengalami Yesus, saudara tidak akan takut. Kapanpun Tuhan panggil kita, pengadilan itu tidak menakutkan saudara dan saya. Karena Kristus yang seharusnya menjadi hakim atas kita, tapi malah Dia menjadi pembela kita. Itu sebabnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, di akhir khotbah saya mau mengajak saudara untuk memiliki keberanian. Karena hanya orang yang berani yang dapat melihat peluang. Dan hanya orang yang berani yang pada akhirnya dapat membuat sejarah di dalam kehidupan. Dan saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan, untuk kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Ya, saudara, saya suka lagu ini. Lagu ini mengajak kita untuk tetap berdiri dan bertahan di tengah-tengah tekanan. Keberanian bukan soal emosi. Keberanian adalah kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Dia Allah yang dahsyat. Dia lebih besar dari masalahmu. Mungkin engkau sudah mencoba membuat skenario. Kalau ini terjadi, ini mungkin yang akan terjadi kepada dirimu. Ini yang kau akan hadapi. Tapi saudara, Tuhan jauh lebih besar dari kesempatan yang kau bisa lihat. Tetap bertahan di mana engkau berada. Belajar melihat peluang, minta Tuhan bukakan hikmat. Dan ketika engkau lakukanlah dengan kasih. Keberanian oleh karena kasih. Engkau yang melayani, engkau yang terlibat di dalam pelayanan, lakukan oleh karena kasih. Engkau yang ada di dalam pelayanan kesehatan, aku berdoa supaya engkau dipenuhi oleh kasih. Sehingga ketika engkau melakukannya, engkau seperti mendapatkan energi baru.
barang siapa ada di dalam kasih, Allah ada di dalamnya, kata firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama dengan pujian ini sebagai doa kita. Amin. Semua tekanan, tolong saya untuk dapat melihat peluang di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi nyata Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa sekali lagi, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, firman-Mu berkata bahwa apa saja yang mereka kerjakan itu berhasil. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Engkau memuliakan orang-orang yang takut akan Engkau. Engkau membawa orang-orang yang takut akan Engkau untuk dapat melihat peluang-peluang di balik tantangan, untuk dapat melihat kesempatan-kesempatan di balik resiko yang besar. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau menolong untuk kami memiliki iman yang membawa kami kepada keberanian yang didasarkan oleh karena takut akan Engkau. Kami menyadari kebesaran-Mu, kami menyadari Engkau Allah yang sanggup membelah lautan menjadi dua, tetapi juga Allah yang berdiam ketika Elia datang kepadamu dan dia hanya muncul di dalam angin sepoi-sepoi. Engkau tetap berbicara di sana. Mungkin tidak ada peristiwa
peristiwa yang spektakuler yang sedang terjadi di tengah-tengah kami, tetapi Engkau sanggup hadir di tengah-tengah angin sepoibun Tuhan, dan Engkau tetap bekerja Tuhan. Demikian juga Tuhan, Hamba mau berdoa buat setiap saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Mereka berada Tuhan, kami berdoa yang sakit Engkau jamah, yang mereka sedang di dalam keadaan kalut ketakutan Tuhan. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berikan keberanian yang kudus, karena Tuhan jauh lebih besar dari semuanya. Dan mereka belajar untuk meyakini karena kasih itu, yaitu Kristus yang turun ke dunia dan telah mati bagi setiap dosa kami. Itu adalah ukuran kasih yang terbesar. Dan karena itu Tuhan, maut telah dikalahkan, sehingga tidak ada yang menakutkan kami Tuhan. Karena kasih itu menjadi jaminan buat kami di dalam pengadilan. Kami akan tetap bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan. Bagi tenaga kesehatan Kau lindungi mereka, bagi keluarga mereka Kau jagai mereka Tuhan. Engkau menolong Tuhan apa yang mereka perlukan Tuhan. Bahkan kami berdoa ada jemaat-jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka Tuhan. Tidak harus spektakuler, tidak harus pengumuman besar-besaran, tetapi Tuhan kami percaya setiap tindakan yang digerakkan oleh kasih, Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Dan kiranya itu menjadi berkat. Kami berdoa tidak akan lama lagi Tuhan, krisis ini akan berakhir. Dan sementara krisis ini belum berakhir, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan ajar kami Tuhan tidak melewatkan kesempatan ini begitu saja, karena ini adalah sebuah privilege buat kami untuk berada di tengah-tengah kesulitan ini. Kalau itu terjadi, kiranya kasih kami ya Tuhan saja untuk menolong kami untuk menemukan pelajaran-pelajaran kehidupan yang akan membuat kami berbeda sebelum kami mengalami krisis dan sesudah mengalami krisis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau, sedang mengaruniakan kepadamu kekuatan dan membuat engkau tetap bertahan di dalam segala tekanan. Sebab firman Tuhan berjanji kepadamu, jangan takut dan jangan gentar, sebab aku Allahmu yang memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan yang membawa kemenangan. Jangan pikirkan bagaimana jalan keluarnya, karena ketika engkau terus berjalan, Tuhan akan memproses hatimu untuk dapat melihat jalan keluar itu. Tetap berjalan dan bergerak, percaya Tuhan ada berserta engkau. Dan kiranya dipenuhilah engkau dengan damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput semua kita yang setia bersama-sama di dalam pesta raya anak